Apakah menjadi pecundang itu buruk? Tergantung bagaimana Anda melihatnya. Filsuf Stoik Epictetus mengatakan beberapa hal berharga tentang apa yang umumnya kita kejar dalam hidup. Prestasi yang dianggap masyarakat saat ini sebagai tanda kesuksesan, seperti kekayaan dan ketenaran, Epictetus anggap tidak berarti dibandingkan dengan hal-hal yang benar-benar layak untuk dijalani dan hanya dapat ditemukan di dalam diri. Dia mengamati bahwa pengejaran prestasi dan validasi yang terus-menerus menghalangi kita untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih penting, keadaan bahagia yang tidak terpengaruh oleh faktor eksternal yang tidak dapat kita atur, termasuk pendapat orang lain. Tetapi kita sangat takut untuk dianggap sebagai pecundang sehingga kita rela menderita untuk mendapatkan pengakuan orang lain. Sungguh keadaan yang menyedihkan karena dengan mempertaruhkan uang kita pada barang-barang eksternal, kita menjadi tergantung pada hal itu dan mempertaruhkan peluang kita untuk bahagia dan bebas. Menurut Epictetus, kita harus rela melepaskan apa yang dia sebut hal-hal yang lebih rendah. Dan jika itu berarti kita menjadi pecundang total di mata masyarakat, maka itu adalah harga yang layak untuk dibayar. Video ini tidak menganjurkan untuk mengabaikan diri sendiri atau menyakiti diri sendiri, justru sebaliknya dari sudut pandang Stoik. Video ini mengeksplorasi filsafat Epictetus, menunjukkan cara berbeda untuk menentukan apa yang penting dalam hidup, konsep menjadi pecundang, dan mengapa dilihat sebagai pecundang tidak harus menjadi hal yang buruk. Apa itu pecundang? Kamus Merriam-Webster memberi kita definisi yang sesuai dengan subjek video ini, dan seseorang yang tidak kompeten atau tidak bisa sukses. Tetapi kompetensi dan keberhasilan ada di mata yang memandang. Kapan seseorang dianggap kompeten? Beberapa orang akan menganggap seseorang itu kompeten, sementara yang lain akan melihat orang yang sama itu tidak kompeten. Hal yang sama berlaku untuk kesuksesan. Kapan seseorang dianggap sukses? Membangun dan menjalankan bisnis kecil seperti salon rambut adalah kesuksesan bagi banyak orang. Bagi orang lain, kesuksesan berarti menjadi penemu sesuatu. Definisi kompetensi dan kesuksesan terus berubah seiring dengan perkembangan zaman, tergantung pada suasana sosial dan sektor populasi tertentu serta budaya dan agama. Jadi, konsep menjadi pecundang cukup samar dan pada dasarnya tidak berarti lebih dari apa yang orang lain buat tentangnya. Namun, misalkan kita menempatkan gagasan kepecundangan ini dalam konteks masyarakat konsumeris dan kapitalis saat ini. Dalam hal ini, kita melihat bahwa itu sangat terkait dengan memperoleh hal-hal eksternal, terutama uang dan ketenaran. Orang memiliki gambaran umum tertentu tentang apa yang mereka butuhkan untuk menjadi manusia yang sukses. Hal itu sangat bervariasi. Bagi banyak orang, itu bisa jadi pekerjaan yang menghasilkan banyak uang, pasangan yang cantik atau ganteng, memiliki 2 anak, dan rumah yang bagus. Bagi yang lain, sukses bisa berarti memiliki banyak pengikut di media sosial dan lingkaran sosial yang besar dan menarik yang berfungsi sebagai bukti daya tarik. Dan bagaimana jika Anda tidak masuk dengan gambaran tersebut? Maka Anda adalah pecundang. Anda tidak kompeten untuk mendapatkan apa yang umumnya diinginkan dan karenanya tidak dapat sukses dalam hidup. Tragisnya, menjadi pecundang adalah pukulan ganda. Itu berarti bahwa Anda tidak hanya gagal di mata orang lain, tetapi juga Anda dicemooh karena itu. Tetapi seberapa penting untuk memiliki apa yang seharusnya kita miliki dari awal? Dan seberapa buruknya untuk dicemooh jika kita tidak memilikinya? Disinilah Epictetus berperan. Apa yang kita inginkan? Apa yang membuat harta duniawi, kekayaan ekstrem, atau ketenaran Instagram begitu menarik? Sederhananya, itu adalah janji kebahagiaan semu yang mereka sehingga membuat kita ingin mengejarnya. Kita berfantasi tentang dunia di mana banyak orang memuji-muji kita sambil menikmati hidup di pantai, mengumpulkan komentar dan like di halaman media sosial kita. Betapa indahnya perasaan ini.
Dan untuk sementara, kehidupan seperti itu mungkin hebat, tetapi pada akhirnya kita akan terbiasa dengannya dan kembali ke rasa yang biasa saja, yang sekarang justru datang dengan harga yang jauh lebih mahal. Epictetus tidak menganggap barang-barang eksternal ini sebagai hal yang penting. Dia menggambarkannya sebagai lemah, budak, dan yang terpenting, dilu. Dalam mengejar hal-hal seperti kekayaan dan ketenaran, kita mengejar hal-hal yang tidak dapat diandalkan karena kita mengejar apa yang bisa diambil dalam sekejap mata. Selain itu, pengejaran hal-hal ini datang dengan biaya yang signifikan, harga yang banyak orang rela bayar, tetapi mereka mengorbankan banyak hal dalam melakukannya. Kita ambil contoh seseorang yang ingin menang di Olimpiade, yang jika seseorang berhasil, seluruh dunia akan terkagum-kagum dan respect. Tetapi hal ini juga mendesak kita untuk melakukan pengorbanan banyak hal. Anda harus mematuhi aturan, taat pada diet, menahan diri dari kelezatan latih tubuh Anda, apakah Anda memilihnya atau tidak, pada jam tertentu, minum teratur, dan selalu menjaga kondisi badan. Singkatnya, Anda harus menyerahkan diri kepada Tuhan Anda, seperti kepada seorang dokter. Jadi, apakah ini sepadan? Apakah bijak untuk menjalani kerja keras seperti itu hanya untuk, seperti kata Marcus Aurelius, suara gemeretak lidah? Terutama jika kita berpikir pujian publik itu tidak menentu dan bisa berubah menjadi rasa malu publik dalam sekejap mata. Hal-hal ini tidak konsisten, kata Epictetus. Dan dia menekankan bahwa hanya hal-hal yang berada dalam kendali kita yang layak untuk dikejar, yaitu kualitas batin seperti kepuasan, kegembiraan, tindakan yang benar, ketenangan, dan kekuatan pengendalian diri. Epictetus berulang kali membedakan antara apa yang sebenarnya terjadi dan persepsi kita tentang mereka dalam pikiran kita. Misalnya, dia memberitahu kita bahwa ada perbedaan antara bagaimana kita melihat orang yang kita cintai dan siapa mereka sebenarnya. Meskipun seorang pria melihat istri dan anak-anaknya itu istimewa dan lebih baik dari semua istri dan anak-anak lainnya, mereka tetap hanya manusia seperti semua orang lainnya. Bagaimana mereka muncul dalam pikiran kita membuat mereka istimewa bagi kita, bukan apa yang ada pada mereka tanpa penilaian kita. Kita dapat menerapkan logika ini untuk semua hal eksternal. Apa yang membuat objek yang kita kejar begitu diinginkan? Apakah itu objek itu sendiri? Atau cara kita memandang objek itu? Kita seringkali dan tidak mengherankan menjadi kawanan domba yang menginginkan apa yang mereka inginkan hanya karena semua orang menginginkannya. Selain itu, kita tidak menginginkan apa yang tidak diinginkan semua orang, yaitu menjadi pecundang. Bukan berarti itu salah untuk menginginkan apa yang diinginkan orang lain. Dalam banyak kasus, apa yang dikejar mayoritas bisa bermanfaat dalam hal kesehatan dan kesejahteraan. Tetapi dalam banyak kasus lainnya, tidak. Dan dibutuhkan kebijaksanaan dan akal sehat untuk menentukan apakah kita akan lebih baik jika tidak mengejar apa yang dicari semua orang. Epictetus memprioritaskan keadaan, kebahagiaan, dan kebebasan di atas segalanya, dan menyatakan bahwa kita harus rela meninggalkan hal-hal yang menghambatnya. Jika itu berarti kita menjadi pecundang di mata orang lain, maka begitulah. Apa yang begitu buruk tentang menjadi pecundang? Apakah itu benar-benar nasib yang tidak menguntungkan? Atau apakah kita menganggapnya tidak menguntungkan karena orang lain membuatnya begitu? Katakanlah kita memiliki uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, tetapi kita hampir tidak melakukan apapun di semua bidang kehidupan lainnya. Kita tidak memiliki lingkaran sosial yang menarik, kita tidak memiliki pasangan, kita tidak memiliki pengikut media sosial, dan pekerjaan yang kita lakukan tidak hebat atau unik. Akibatnya, orang-orang memanggil kita pecundang, menyeratkan bahwa kita entah bagaimana kurang dari mereka yang mengucapkan pengamatan ini. Dianggap kurang oleh orang lain membuat orang takut, karena itu adalah serangan langsung pada ego mereka. Tetapi, apakah seseorang benar-benar kurang karena dia kekurangan keadaan eksternal tertentu?
Apakah seseorang yang kaya dan terkenal lebih baik daripada seseorang yang miskin dan tidak dikenal? Menurut logika Epictetus, penalaran seperti itu cukup tidak masuk akal. Penalaran ini tidak berhubungan saya lebih kaya dari Anda, oleh karena itu saya lebih baik, saya lebih pintar dari Anda, oleh karena itu saya lebih sukses. Hubungannya adalah ini, saya lebih kaya dari Anda. Oleh karena itu, harta benda saya lebih besar dari milik Anda. Saya lebih jago dari Anda. Oleh karena itu, handphone saya lebih baik dari milik Anda. Tetapi Anda bukanlah properti atau gaya. Keadaan luar kita tidak banyak menunjukkan tentang kesejahteraan batin kita yang benar-benar penting dari sudut pandang Stoik. Namun, kita menganggapnya sangat penting sedemikian rupa sehingga kita rela mengorbankan kebahagiaan dan kebebasan kita untuk dianggap cukup dan tidak kurang oleh massa. Jadi, sekali lagi, menjadi pecundang bukanlah hal yang buruk dengan sendirinya. Itulah yang kita buat sendiri. Jika kita melihat hal-hal seperti pujian publik, reputasi, dan perkiraan orang lain sebagaimana adanya, yaitu pendapat yang tidak menentu, tidak dapat diandalkan, seringkali tidak berharga, berdasarkan delusi dan penampilan palsu, dan sama sekali di luar kendali kita. Kita mungkin merasa lebih mudah untuk menjadi acuh tak acuh terhadap mereka. Kemudian, kita akan menyadari bahwa menjadi pecundang bukanlah hal yang mengerikan. Menjadi pecundang tidak menghalangi kemampuan kita untuk bahagia dan bebas berusaha keras untuk tidak menjadi itulah yang melakukannya. Biarkan kematian dan pengasingan, dan semua hal lain yang tampak mengerikan berada di depan mata Anda setiap hari. Tetapi kematian terutama, dan Anda tidak akan pernah memelihara pikiran yang hina atau terlalu bersemangat untuk menginginkan apapun. Tidak peduli ke arah mana kita memutuskan untuk pergi, kita tetap harus membayar harganya. Pertanyaannya adalah, harga apa yang kita rela bayar? Epictetus membuat perbedaan yang jelas antara dua pilihan ini, seperti yang dia nyatakan, jadilah seorang filsuf atau salah satu orang yang vulgar. Menjadi vulgar, dalam kurung, pilihan yang dipilih kebanyakan orang, datang dengan biaya kesejahteraan batin kita. Kita membayar harga yang diperlukan untuk mencapai apa yang dianggap diinginkan. Seperti kekayaan dan pujian, yang berarti bahwa kita menukar kebebasan, kesehatan, dan kedamaian batin kita untuk berpartisipasi dalam perlombaan tikus dan untuk mengimbangi Dionysus. Menjadi seorang filsuf berarti bahwa kita membayar harga untuk mungkin tidak memiliki atau setidaknya tidak mengejar apa yang diinginkan orang-orang yang vulgar. Jadi, sangat mungkin bahwa kita menjalani gaya hidup yang sangat sederhana, tidak jelas, dan sederhana, tanpa kesenangan eksternal di mata banyak orang, pecundang arketipe. Tetapi menurut Epictetus, seorang filsuf sejati selalu menempatkan kedamaian batin dan kebahagiaan di atas segalanya, bahkan pekerjaan, uang, dan kelaparan. Jika Anda ingin meningkatkan tolak penalaran seperti ini, jika saya mengabaikan urusan saya tidak akan memiliki penghasilan. Jika saya tidak memperbaiki pelayan saya, dia akan menjadi buruk. Karena lebih baik mati dengan kelaparan terbebas dari kesedihan dan ketakutan daripada hidup dalam kelimpahan dengan kegelisahan, dan lebih baik pelayan Anda buruk daripada Anda tidak bahagia. Tetapi meskipun ini mungkin terdengar agak ekstrem, Epictetus setidaknya konsisten dalam memprioritaskan apa yang dia anggap benar-benar berharga. Untuk menjadi tak terkalahkan oleh apapun, kita harus rela kehilangan segalanya. Apapun yang kita pegang di luar, bahkan hal yang paling kecil, secara otomatis memegang kendali atas keadaan mental kita. Meninggalkan semua ini adalah jalan yang sulit dengan banyak rintangan, sedikit imbalan eksternal, dan bahkan kehilangan dan perlawanan. Anda harus meninggalkan kenyamanan Anda
bekerja keras, meninggalkan orang-orang di belakang, dibenci oleh pekerja rendahan, ditertawakan, dan harus siap mental saat bertemu teman-teman Anda yang lebih kaya. Pertimbangkan biaya ini dan lihat apakah Anda bersedia membayarnya untuk mendapatkan kedamaian, kebebasan, dan ketenangan. Jika Anda tidak mau menjauhlah dari filsafat, jadi Anda adalah pecundang di mata orang lain. Apakah Anda ditertawakan dan bahkan dibenci? Pada pandangan pertama ini mungkin tampak mengerikan. Reputasi menjadi pecundang tampak seperti posisi yang lemah dan menyedihkan. Tetapi itu juga memiliki keuntungannya, yaitu bahwa kita tidak sesuai dengan aturan orang lain dan mempertahankan energi yang seharusnya kita habiskan untuk apa yang disebut Epictetus sebagai hal-hal yang lebih rendah, hanya untuk dianggap cukup. Singkatnya, menjadi pecundang datang dengan manfaat tidak membayar harga karena tidak menjadi satu. Dan ironisnya, itu bisa membuat seorang pecundang menjadi pemenang. Mengambil inspirasi dari kata-kata Epictetus, seseorang harus memiliki kebijaksanaan untuk memutuskan apa yang benar-benar bermanfaat dan kekuatan untuk tetap berpegang pada itu secara konsisten. Dengan mengabaikan hal-hal seperti pujian, kekayaan, kekuasaan, dan status sosial,